Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh hostnya tadi, bahwa kalau kita berbicara tentang ekonomi, sebetulnya kita juga berbicara tentang the whole life, ya, the whole life, atau berbicara tentang keseluruhan daripada yang namanya kehidupan, ya. Makanya kalau orang belajar ekonomi biasa disebut dengan daily activities, ya, atau aktivitas yang sifatnya sehari-hari. Jadi pembahasan ekonomi itu adalah pembahasan yang membahas tentang kehidupan manusia yang sifatnya hari-hari sebetulnya, ya. Jadi sifatnya hari-hari. Seperti sekarang kita mau keluar ke kampus saja, kita tidak punya kendaraan, maka kita pakai Grab atau pakai Gojek atau pakai sarana-sarana yang lain. Nah, ketika kita menggunakan sarana itu, sebetulnya kita melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian ketika kita sampai misalnya di sekolah atau di kampus, ya, kita melakukan perkuliahan misalnya, kita belajar di kelas, sebetulnya itu adalah bagian daripada aktivitas ekonomi juga. Karena ada orang yang mengajar, dan orang yang mengajar itu adalah dosen yang kemudian dibayar, ya, dibayar jasanya, dan kemudian yang membayar dia juga adalah mahasiswanya. Ya. Begitu juga kalau misalnya udah waktu istirahat, keluar, dia ke kantin, misalnya mahasiswanya ke kantin, dia belanja makanan, maka itu juga adalah aktivitas. Jadi hampir dalam setiap aspek dari hidup kita sehari-hari itu sebetulnya kita melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Lalu kemudian menjadi sebuah sistem. Jadi ketika kita berbicara tentang sistem, artinya ada hubungan, ada relasi antara satu objek dengan objek yang lain, ya, antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi sistem itu adalah ketika sebuah objek berkaitan dengan objek lain, atau ada unsur-unsur yang banyak di dalam sebuah ruang tertentu misalnya, lalu kemudian unsur-unsur tersebut atau partikel-partikel tersebut atau apa saja yang saling punya relasi, punya hubungan, maka itu menjadi sebuah sistem. Nah, ketika kita katakan sistem ekonomi, maknanya adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu, ya, individu-individu yang masing-masing melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari, yang kemudian di mana aktivitas masing-masing individu itu saling punya relasi, saling berhubungan satu dengan yang lain, yang akhirnya membentuk sebuah sistem. Nah, dalam textbook, dalam teori yang kita pelajari, itu biasanya disederhanakan. Jadi setiap variabel individu-individu itu kemudian disederhanakan menjadi, ya, setidaknya ada 3 unsur saja dalam sebuah sistem ekonomi yang saling terkait, yang saling terhubung. Yaitu misalnya digolongkan unsur pertama itu adalah individu dan rumah tangga. Ya, jadi rumah tangga itu digolongkan dengan dalam satu klaster, dalam satu kelas dengan individu. Kemudian klaster yang lain atau unsur yang lain adalah private, ya, atau swasta atau pihak swasta, atau yang kalau dalam bahasa ekonomi biasa disebut dengan perusahaan misalnya, ya. Kalau dalam bahasa dalam bahasa Malaysia disebut syarikat, ya, syarikat. Kalau di bahasa Indonesia perusahaan, itu bahasa Malaysia disebut syarikat. Kalau di Indonesia disebut PT, ya, perusahaan terbatas, ya. Kalau di Malaysia istilahnya lain, dia bukan PT, namanya disingkat dengan SDN-BHD, ya, SDN-BHD atau sendirian berhad. Ya, jadi perseroan terbatas atau perusahaan terbatas di Indonesia, di Malaysia namanya sendirian berhad, ya, sendirian berhad, atau disingkat dengan SDN BHD. Ya, ini agak lain istilahnya.
Tapi itu satu unsur tersendiri. Kemudian unsur yang ketiga adalah negara. Ya, adalah negara. Nah, tiga unsur inilah yang membentuk menjadi sebuah sistem ekonomi. Nah, terkait dengan hubungan atau relasi daripada ketiga unsur dalam sebuah sistem ekonomi inilah yang akhirnya menjadikan sistem ekonomi itu kemudian terpecah-pecah menjadi sebuah, ya kalau kita boleh istilahkan menjadi, kalau kita belajar fikih misalnya ada mazhab ya, ada ideologi-ideologi, ada paham-paham. Nah, peraduan atau hubungan relasi antara individu rumah tangga dengan perusahaan, antara individu perusahaan dengan negara, itu kemudian bagaimana mengaturnya, bagaimana relasinya, bagaimana mereka saling terkait, maka para pemikir ekonomi ya atau dalam aplikasinya ya dalam secara kenegaraan atau secara sistemik agregat ya besar dalam sebuah negara itu dibagi dalam beberapa sistem atau sederhananya menjadi empat sistem. Nah, kita bisa lihat di situ di slide. Yang pertama adalah tradisional economic system. Kemudian yang kedua ada common economic system. Kemudian ada market economic system. Dan kemudian yang terakhir ada mixed economic system. Kenapa tidak saya sebutkan ekonomi Islam? Nanti ada pembahasannya sendiri, ya. Oke, next slide, please. Operator, host. Ya, sebentar ya Pak. Operator, Afra, Ya. Silakan next slide. Sebentar ya Pak. Tes. Udah. Ya. Next slide belum? Traditional economic system keterangannya. Tapi suara saya clear ya, kedengarannya? Iya Pak. Iya belum, Fra. Udah. Belum. Benar sih. Belum next slide. Ya, untuk next slide kita akan jelaskan tentang traditional economic system. Secara sederhananya, traditional economic system ini sebetulnya adalah sistem ekonomi yang masih sangat tradisional, ya, yang belum bersentuhan dengan modernisasi atau belum bersentuhan dengan teknologi. Ya, dia masih berupa sistem ekonomi yang apa istilahnya rural, ya, di perkampungan, di desa-desa, yang di mana sistem ekonomi itu berjalan secara natural, ya, secara natural, tidak ada aturan tertentu yang mengikat, ya, pertukaran atau jual beli yang berlaku yang terjadi di sistem ekonomi tradisional itu adalah pertukaran atau jual beli yang natural, ya, seperti misalnya barter, ya, tukar menukar barang, misalnya antara beras dengan ya ayam misalnya, atau tukar menukar antara susu dengan sayur misalnya. Nah, itu kembali ke keadaan masyarakat tersebut, natural, ya. Yang biasa dalam bahasa fikih itu biasa disebut dengan urf, ya. Jadi kembali kepada urf atau kebiasaan masyarakat tersebut yang menjalankan sistem ekonominya secara natural. Kemudian ini slide-nya belum berubah ya. Atau screen saya yang belum berubah. Ya. Kemudian kita pindah ke common economic system. Iya, saya ini karena slide-nya nggak ini, saya jelaskan secara umum saja ya. Oke, untuk common economic system, ya namanya common itu kan komando. Ya, biasa disebut dengan terpimpin. Ya, kita pernah dengar istilah demokrasi terpimpin. Ya, sistem yang terpimpin. Ya.
Boleh nggak? Sebagaimana namanya, Common Economic System ini dia selalu berputar pada negara, ya. Dia selalu berpusat pada kebijakan negara, ya. Sebagaimana disebut dalam slide itu, ya, kita bisa lihat bahwa a large part of the economic system is controlled by a centralized power. Ya, jadi dia dikontrol oleh kekuasaan yang terpusat, ya, kekuasaan yang terpusat. Kemudian kebanyakan keputusan-keputusan ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi itu hanya diambil oleh negara, ya. Dan inilah memang type of economic of the philosophy. Jadi memang ini termasuk daripada ideologi komunis atau sosialis, di mana sistem ekonominya itu, ya, kalau secara kita mau secara sederhanakan adalah tidak mengakui kepemilikan individual, ya. Bahkan bukan hanya tidak mengakui kepemilikan individual itu menjadi kepemilikan bersama atau kepemilikan negara. Nah, itu common economic system. Nah, sosialis atau komunis sistem atau Marxis, ya, itu juga masuk dalam common economic system. Ya, sebagai versus atau lawan dari, sebagai perlawanan dari sistem kapitalisme atau sistem yang akan kita jelaskan berikutnya, yaitu market economic system. Oke. Untuk next. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari common economic system ini? Kelebihannya kita boleh lihat di situ di dalam slide, ya. If executed correctly, the government can mobilize resources on a massive scale. Yeah, this mobility can provide jobs for almost all of the citizens. Jadi kalau dia diterapkan dengan baik, maka semua sumber daya negara itu memang dikuasai sama negara, ya. Sehingga kalau dikuasai satu-satunya negara, satu-satunya yang penguasa atau penguasa tunggal terhadap semua sumber daya alam atau sumber daya yang dimiliki sebuah negara, itu dikuasai oleh negara sebagai pemilik tunggal, maka dia akan mampu untuk menggunakan sumber alam tersebut atau sumber daya dari negara tersebut untuk kebaikan semua warga negaranya. Kemudian pemerintah juga boleh fokus, ya, dia bisa fokus untuk mengatur sistem ekonomi yang berjalan demi kepentingan dari warga negaranya. Itu diantara kelebihannya, ya. Tapi kekurangannya memang kalau dia jadi pengusaha tunggal, ada peluang untuk kemudian dia menggunakan semua sumber daya negara itu warga negara, tapi ada juga peluang untuk pengusaha tunggal itu jadi diktator, jadi otoriter, sehingga kepemilikan terhadap sumber-sumber ekonomi itu dikorup, ya, dikuasai sepenuhnya oleh sang penguasa, lalu digunakan untuk kepentingan kelompoknya dan golongannya sendiri. Ya, itu diantara kekurangannya, ya. Nah, nanti antara kapitalisme dengan common economic system ini memang saling saling berlawanan dan saling menutupi satu sama lain kelebihan dan kekurangan. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana kapitalisme atau free market system itu saling menutupi dengan common economic system. Kekurangan dari common economic system ini adalah it is hard for central planner to provide for everyone needs. Jadi kalau pengaturan ekonomi itu hanya dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah,
oleh penguasa, maka akan terjadi kesulitan bagi pemerintah atau penguasa untuk memenuhi keperluan setiap warga negaranya. Ialah pasti itu. Jadi penguasa akan kesulitan memenuhi semua keperluan atau kebutuhan warga. Ekonomi itu dikuasai sepenuhnya atau sumber daya dari sebuah negara itu dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahnya, ya, dan atau kepemilikan itu hanya dimiliki oleh pemerintahnya, maka akan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya. Makanya kalau kita belajar ekonomi, misalnya kita belajar ekonomi publik, ya, atau ekonomi publik, ya, public economic, atau kita belajar tentang managerial economic, ya, ada beberapa ilmu ekonomi itu, maka akan disinggung tentang ada satu teori yang disebut dengan government failure, ya, teori government failure. Teori government failure itu sederhananya bisa dimaknakan seperti ini, bahwa pemerintah itu, ya, tidak akan selamanya bisa untuk memenuhi tugasnya untuk menyediakan keperluan atau kebutuhan dari warga negaranya. Maka ketika terjadi seperti ini, ketika terjadi kegagalan pemerintah untuk menjalankan fungsinya, ya, karena fungsi pemerintah itu dia diangkat, penguasa itu atau pemerintah itu diangkat bukan untuk sekedar berkuasa, ya, tapi dia fungsi utamanya adalah bagaimana menyediakan keperluan dari setiap warga negaranya. Ya, ini kalau kita belajar tentang political economy itu juga disinggung. Jadi penguasa atau pemerintah itu ditunjuk atau diangkat karena kemampuannya, karena dianggap dia memiliki, atau pihak yang ditunjuk itu, pihak orang tertentu itu, dia dianggap memiliki kapabilitas, ya, kemampuan untuk memenuhi fungsinya sebagai seorang penguasa atau sebagai pemerintah. Apa fungsinya? Yaitu fungsi utamanya adalah dalam ekonomi, dalam political ekonomi adalah menyediakan keperluan dan kebutuhan dari warga negaranya. Nah, ketika dia tidak mampu menjalankan fungsinya, maka diperlukan pihak yang lain. Diperlukan pihak lain, yaitu pihak swasta, ya, atau pihak ketiga, ya, atau disebut dengan third party, pihak ketiga yang kemudian menggantikan sebahagian, ya, yang menggantikan sebagian daripada tugas pemerintah untuk memenuhi, ya, keperluan atau kebutuhan warga negaranya. Dan dalam pemahaman teori ini itulah diambil oleh free market. Jadi free market itu mengambil porsi yang begitu besar yang tidak dijalankan oleh common economic system. Jadi kegagalannya common economic system adalah ketika dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya, lalu kemudian dari sisi free market ekonomi atau kapitalis ekonomi, dia mengambil porsi yang begitu besar dari sisi swasta untuk menguasai sumber daya atau menguasai kebutuhan warga negara. Dalam artian pihak swasta lah yang kemudian mempunyai atau mengambil tugas dari pemerintah untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan warga negara. Maka akhirnya timbullah teori monopoli, ya, dari sisi, ya, kapitalistik atau free market ekonomi, ya. Nah, makanya teori monopoli itu tidak dikenal dalam common economic system. Dalam sistem sosialis, dalam sistem komunis, atau dalam sistem Marxis itu tidak dikenal dengan sistem monopoli sebetulnya. Yang mengenal sistem monopoli itu hanya dari sistem kapitalis atau free market ekonomi. Kenapa? Karena itu porsi menjalankan tugas pemerintah diambil alih oleh pihak swasta. Ya, seperti sekedar contoh misalnya pengadaan beras, ya, sebagai bahan makanan pokok bagi masyarakat, ya, atau bahan-bahan 9 bahan makanan pokok. Itu kan akhirnya sebetulnya tugas utama pemerintah itu adalah dia menguasai sepenuhnya, dan dia tidak boleh memberikan
penguasaan 9 bahan pokok masyarakat itu yang kemudian diberikan kepada pihak swasta untuk monopoli. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau itu diberikan kepada pihak swasta monopoli, maka dia akan memainkan harga. Ya, akan terjadi ketidakseimbangan harga, akan terjadi tidak keseimbangan persaingan, ya, di dalam pasar ekonomi sebuah masyarakat. Nah, tapi itu dikenal dari sistem kapitalis. Makanya timbullah istilah kaum kapitalis, ya, kaum kapitalis, kaum pemilik modal, ya, yang banyak memiliki modal, banyak menguasai sumber daya, lalu kemudian semua keuntungan diambil, ya, semua penguasaan sumber daya diambil juga. Nah, itu dari sisi free market economy. Nah, apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar dari market economy system atau free market economy adalah setidaknya secara garis besar adalah self-interest. Ya, apa itu self-interest? Kepentingan diri sendiri, individualistik. Ya, jadi kita memang bisa melihat dalam sebuah sistem ekonomi yang sangat kapitalis itu sangat individualis. Setiap orang sangat individualis. Dan itu memang diakui dalam sistem kapitalis, ya. Bahkan itu menjadi suatu hal yang lumrah, normal. Orang mau hanya memikirkan diri sendiri itu normal. Tidak ada salahnya. Ya, bahkan dalam beberapa teori pemikir ekonomi seperti misalnya Adam Smith, ya, self interest itu adalah sesuatu yang lumrah dalam supaya terjadi apa? Supaya terjadi pertukaran, jual beli di dalam masyarakat, terjadi kompetisi, terjadi apa? Aktivitas-aktivitas ekonomi itu diperlukan sifat individualistik dari setiap orang. Kemudian dari sifat individualistik akhirnya muncul sifat kompetisi, ya, kompetisi lah, ya, dan itu diterima normal, ya. Kemudian peran pemerintah juga dibatasi, terbatas, ya. Ada peran pemerintah tapi terbatas, ya, karena peran untuk mengatur ekonomi itu diserahkan kepada pasar, diserahkan kepada persaingan bebas, ya. Kemudian there is private ownership and control of resources and property. Kepemilikan individu itu sangat dijunjung tinggi. Makanya ada teori monopoli. Iya. Oke, next. Next slide. Oke, next slide. Untuk market economic system ini juga ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Kalau yang kelebihan dia adalah penghormatan terhadap hak individu. Kemudian kita tidak terlalu mengenal birokrasi karena diserahkan kepada kompetisi pasar bebas. Ya, kemudian perusahaan-perusahaan swasta atau pihak swasta itu sangat berpengaruh, ya, sangat menentukan. Kemudian terjadi alokasi atau distribusi harta secara optimal kepada semua pihak, boleh berkompetisi, semua bebas untuk bersaing memiliki harta yang banyak, ya, berdasarkan usahanya masing-masing. Semua orang boleh berusaha menjadi kaya raya, terserah, itu hak masing-masing orang, ya. Oke, apa kekurangannya? Ya, kekurangannya ya akan terjadi itu kenapa sih hukum rimba, ya, akan terjadi hukum rimba, akan terjadi persaingan yang tidak adil, ya, akhirnya banyak orang miskin, banyak orang yang terkebelakang. Kemudian ada barang-barang yang itulah pembagian, ada barang primer, ada barang lux, ada barang sekunder, ya, ada barang-barang yang sebetulnya tidak diperlukan, tidak terlalu kita butuhkan, tapi kemudian akan sangat mahal harganya, atau bahkan boleh jadi barang tersebut menentukan barang yang lain. Ya. Kemudian excessive power of firm, itu kekuasaan dari pihak swasta sangat berlebihan untuk menentukan harga, nggak boleh.
ya itu monopoli. Kemudian akan terjadi banyak pengangguran dan ketidakadilan. Itu di antara kekurangan dari free market. Kemudian mixed economic system. Nah, mixed economic system ini adalah dia mencoba menggabungkan antara common economic system dengan free market economic system. Jadi apa yang menjadi kekurangan dari common economic system itu ditutupi oleh kelebihannya free market. Dan apa yang menjadi kekurangan dari free market itu ditutupi oleh common economic system. Jadi dia campur, diambil. Nah, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Sebetulnya kalau sejauh pengetahuan saya dan riset saya atau penelitian saya, pembacaan saya dalam dunia ekonomi, bahwa sebetulnya negara-negara sekarang itu tidak ada yang benar-benar menerapkan satu sistem ekonomi tertentu. Jadi misalnya seperti misalnya Indonesia, negara kita Indonesia. Kalau ditanya Indonesia menganut sistem ekonomi apa? Susah kita jawab. Ada mungkin mengatakan Indonesia menganut kapitalis sistem. Ada juga yang menyebut bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis. Ada juga yang menyebut Indonesia sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi gotong royong, sistem ekonomi macam-macam. Tapi bagaimana bentuknya dalam aplikatifnya, dalam prakteknya, itu bercampur. Sama dengan kalau kita bertanya Cina, negara Cina itu menganut sistem ekonomi apa? Maka mungkin sebagian orang mengatakan bahwa Cina menganut sistem ekonomi sosialis. Secara ideologi memang dia sosialis komunis. Ya, dia masih pegang teguh itu Cina, ya. Tapi sistem ekonominya dia campur juga. Dia bukan hanya sosialis, dia juga menganut sistem ekonomi liberal, ya. Dia juga menganut sistem kapitalis. Ya, makanya sekarang Cina menguasai yang besar ekonomi dunia karena dia membuka diri dengan sistem ekonominya. Ya. Kalau dia tidak membuka diri, dia akan sulit bersaing dengan negara-negara seperti Amerika ataupun dengan negara-negara Eropa. Jadi sebetulnya negara-negara sekarang itu menganut sistem ekonomi yang mix, bercampur. Ketika dia mau menjalankan satu kebijakan tertentu, maka dia mungkin dia menggunakan sistem, paham ekonomi sosialis, dan ketika dia mau menjalankan kebijakan tertentu, maka mungkin dia mengambil paham dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, begitu juga negara kita. Diakui atau tidak? Ya, fakta menyebut bahwa sistem ekonomi negara kita pun di Indonesia itu bercampur. Ya, di satu sisi mungkin kita bisa melihat sistem ekonomi yang gotong royong, ya, tapi di sisi lain kita melihat sangat kapitalis. Kenapa? Ya, hanya orang-orang tertentu yang kaya, yang konglomerat, yang menguasai, ya, begitu banyak kekayaan. Bahkan dalam kalau kita lihat beberapa data, misalnya di Oxfam, data Oxfam, itu hanya mungkin sekitar 2-10% saja di Indonesia yang menguasai kekayaan Indonesia. Ya, jadi dari 260 kurang lebih 260 juta penduduk Indonesia, mungkin hanya 10% yang menguasai kekayaan Indonesia. Selebihnya, ya sekitar 90% itu tidak tahu kemana. Nah, itu kan bentuk ekonomi kapitalis yang memberikan secara leluasa kepada orang-orang tertentu yang menguasai, ya, sumber atau menguasai kebutuhan atau hajat hidup orang banyak. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa di Indonesia pun berjalan ekonomi yang gotong royong. Di Indonesia pun berjalan ekonomi Pancasila. Di Indonesia pun berjalan sistem ekonomi sosialis. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah sangat menentukan juga, ya, intervensi pemerintah juga sangat menentukan, ya, berjalannya, ya, kebijakan-kebijakan ekonomi di dalam negara kita.
tradisional ekonomi juga masih jalan, ya, di negara kita. Di kampung-kampung kita bisa masih melihat ada barter. Di kampung-kampung kita masih melihat sistem yang sangat tradisional, ya. Bagaimana caranya bercocok tanam, bagaimana caranya beternak, itu semua adalah masih menggunakan cara-cara tradisional. Oke, next slide. Saya percepat saja. Masih berkait dengan untuk mix ekonomi kita sudah selesai. Oke, sekarang kita pindah ke Islamic Economic System. Ya, bagian terakhir daripada sistem ekonomi. Nah, bagaimana sesungguhnya yang dikatakan sistem ekonomi Islam? Ya, kalau saya boleh sederhanakan, sistem ekonomi Islam itu sebetulnya bersumber dari ketauhidan. Ya, jadi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan sebagai Tuhan pencipta, lalu menciptakan kita manusia dan menciptakan kita manusia sebagai khalifah, ya. Dan tugas kekhalifahan manusia itu adalah memakmurkan bumi, memakmurkan dunia. Nah, semua bersumber dari tauhid. Maka dari tauhid inilah timbul 4 prinsip. Ya. Pertama, prinsipnya itu adalah bahwa semua apa yang ada di dunia ini itu miliknya Allah. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan dan diberikan ciptaannya itu diberikan hak kepada manusia untuk mengelola. Ya, makanya man is the trustee of the world. Ya. Manusia itu diberikan kepercayaan, diberikan hak oleh Allah untuk mengatur, mengelola, menggunakan segala sumber daya itu untuk kepentingannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Maka ketika dia diberikan hak, diberikan kekuasaan untuk mengatur, mengelola, maka dia diberikan juga batasan. Dia diberikan batasan bagaimana caramu mengelola, bagaimana cara Anda menguasai, ini batasannya. Ya, batasannya yaitu tidak boleh, misalnya tidak boleh tamak, tidak boleh menguasai sendiri, tidak boleh merusak. Ya, makanya sekarang ada sistem teori seperti misalnya green economy, ya. Green economy itu bagaimana mengelola aktivitas ekonomi yang sangat menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan, ya, tidak menghasilkan limbah yang merusak, tidak memotong pohon-pohon di hutan secara serampangan, ya, sehingga menimbulkan misalnya titik-titik api yang kemudian mengekspor asapnya ke Malaysia misalnya, seperti di Kalimantan, ya. Nah, itu kan, atau tidak merusak sungai, ya, tidak merusak gunung bukit yang menyebabkan erosi, longsor dan sebagainya. Itu adalah disebut green economy. Nah, ini sekarang menjadi isu, salah satu isu yang mengemuka sekarang adalah green economy, karena green economy itu disebut sebagai salah satu unsur yang harus dicapai dalam SDGs, ya. Mungkin adik-adik pernah atau saudara-saudara sekalian sudah pernah dengar istilah SDGs, ya. SDGs itu sustainability economy, yang di dalamnya ada green economy, yang bagaimana kita mengelola ekonomi kita boleh menambah income negara, menaikkan income negara kita, tapi tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Ya. Nah, itu diatur juga dalam Islam. Makanya merusak lingkungan, merusak sumber daya itu sangat dilarang. Termasuk hal yang dilarang, yang dibatasi adalah penguasaan sepenuhnya oleh satu individu saja, atau segelompok orang saja, atau segolongan orang tertentu saja. Itu termasuk bagian yang dilarang. Manusia diberikan hak untuk mengelola, menguasai, tapi tidak boleh monopoli. Tidak boleh menguasai sendiri. Makanya ada zakat. Ada zakat. Kenapa? Karena makanya dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa kenapa zakat itu diperintahkan. Salah satu hikmahnya adalah supaya harta itu tidak berputar saja di tanganmu, ya, tidak berputar saja di kekuasaanmu, tidak kau kuasai sendiri harta itu, tapi di dalam harta yang kau kuasai, di dalam harta yang kau kelola itu ada haknya orang lain, ada haknya kelompok lain, ada haknya masyarakat lain. Saya sebagai pengusaha misalnya, saya boleh menjadi kaya, mau kaya bagaimanapun boleh. Islam tidak melarang kekayaan, silahkan. Tapi ingat, kekayaanmu itu ada hak orang lain di dalamnya. Ada hak masyarakat lain.
Kau boleh kaya, tapi tidak boleh merusak ya haknya orang lain, tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh mengambil hak miliknya orang lain secara zalim. Ada batasan-batasan. Tapi kalau kau mau kaya, silahkan kaya. Terserah sampai mana batasnya. Seperti Karun, ya kan? Karun itu kesalahannya bukan karena dia kaya, bukan. Karun itu kesalahannya sampai dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua. Pertama, karena dia sombong. Dia angkuh, dia merasa bahwa kekayaan yang dia miliki itu hasil upayanya sendiri. Hasil usahanya sendiri. Dia tidak meyakini bahwa harta yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki itu bagian daripada rezeki atau hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Itu kesalahan pertama dari Karun. Kesalahan yang kedua dari Karun adalah karena dia merasa angkuh, dia merasa harta itu adalah miliknya sendiri, maka dia tidak mau memberikan haknya orang lain yang memang ada dalam hartanya. Dia merasa bahwa, lah, saya kan harta ini saya upayakan sendiri, saya usahakan sendiri, saya dapat sendiri dengan upaya saya sendiri. Ngapain saya bagi? Ya, orang lain tidak tahu menahu tentang harta saya, tidak tahu menahu tentang kekuasaan saya, lalu kemudian seenaknya minta bagian dari harta saya. Nah, itu kesalahan kedua. Maka ini yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Jadi kita silahkan kaya, silahkan menjadi konglomerat, silahkan, tidak dilarang. Tapi ingat, kekayaan itu, harta itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan kedua, ingat bahwa di dalam hartamu itu ada bagian atau haknya orang lain yang harus kau bagi atau distribusikan. Nah, makanya prinsip yang keempat itu adalah bahwa harta itu mesti harus diputar, harus didistribusikan, harus disirkulasikan, ya harus dibagi kepada semua orang. Nggak boleh stuck ya di dalam kekuasaan tangan kita. Kalau stuck terjadi perputaran harta itu, perputaran ekonomi itu hanya pada orang tertentu saja atau hanya di kelompok tertentu saja, maka itulah yang merusak sistem dan akhirnya terjadi apa? Terjadi krisis ekonomi. Jadi salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi selama berabad-abad dalam sejarah itu selalunya tidak lepas dari ketika terjadi ya harta itu hanya berputar di satu pihak tertentu saja. Sebagai contoh, ketika mortgage di beberapa tahun lalu, ya, siapa yang ingat ketika terjadi krisis mortgage di USA? Itu terjadinya karena bertumpuknya harta, bertumpuknya kekayaan itu di pihak tertentu. Jadi awal mulanya itu adalah terjadi krisis perumahan ya. Terjadi orang dibebaskan untuk memiliki pinjaman perumahan atau pinjaman uang. Lalu kemudian orang yang diberikan pinjaman itu banyak. Ya misalnya seperti kita di Indonesia misalnya. Ada orang yang diberikan pinjaman sampai miliar, sampai triliun. Ternyata apa? Dia tidak gunakan uang itu untuk kemudian bisnis atau membuka proyek atau apa. Dia simpan di luar negeri. Itu banyak kejadian. Nggak usah sebut apa, ini sekedar contoh ya, tapi itu fakta di negara kita. Makanya terus terang, banyak hartanya orang Indonesia itu sebetulnya berada di negara lain. Ya, saya ingat dulu, ini sedikit ya. Saya ingat ketika Presiden kita mengatakan ada 11.000 triliun. Itu antara percaya dan tidak. Ya. Di satu sisi, ada orang mengatakan itu hoax. Ada orang mengatakan itu bohong. Ada 11.000 triliun misalnya. Iya, dari sisi bahwa uang itu tidak dipegang oleh Presiden kita, maka itu mungkin bisa dianggap bohong. Karena memang tidak di tangan itu uang. Dan kalau dihitung ada, tapi tidak di tangannya. Nah, ketika dihitung, ternyata yang boleh jadi yang dimaksud adalah harta-hartanya orang-orang kayanya Indonesia yang telah diberikan pinjaman oleh negara, tapi ternyata itu disimpan di negara lain. Misalnya salah satunya adalah di Singapura. Ya, itu ada datanya. Ya, silakan Anda Google. Kebanyakan harta-hartanya orang kaya Indonesia itu banyak disimpan di Singapura. Ya, banyak disimpan di Singapura. Dan
salah satu yang menyebabkan negara Singapura itu menjadi maju disebabkan duitnya orang-orang kaya Indonesia itu banyak disimpan di Singapura, diinvestasikan di Singapura, ya, dan Singapura berani membayar dengan bunga yang tinggi, ya, dengan bayar bunga yang tinggi. Jadi diinvestasikan Singapura menggunakan uang itu untuk membangun negaranya yang kecil, iya, dan berani menjanjikan bunga yang tinggi kepada setiap yang investasi negara tersebut. Makanya dulu saya ingat setahun 2 tahun lalu Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani itu mengeluarkan suatu kebijakan yang membebaskan pajak dengan yang biasa diistilahkan dengan tax, yang diistilahkan dengan tax haven, ya. Jadi orang-orang yang punya uang di luar negeri banyak itu silakan masukkan, kembalikan uangnya ke negara kita, investasi negara kita, maka akan dibebaskan pajak, ya, dan akan diberikan bunga yang tinggi. Itu setahun 2 tahun lalu, kalau tidak salah ingat, kebijakan dari Menteri Keuangan untuk kembali memancing uang itu masuk, ya. Jadi uang itu masuk investasi, tapi dibebaskan pajak. Makanya sebagian orang bilang, ini orang-orang kaya dibebaskan pajaknya, sementara orang-orang miskin pajaknya semakin tinggi, ya. Jadi sebetulnya posisinya seperti itu. Dia mau memancing uang-uang Indonesia yang ada di luar, yang masih ada di luar itu dipancing masuk, ya, walaupun sepembacaan saya itu ternyata tidak terlalu berhasil, ya, tidak terlalu berhasil, ya. Tapi poin saya adalah betapa rusaknya sistem ketika ada harta, ya, yang sepatutnya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, tapi kemudian harta itu hanya dipegang atau dikuasai oleh segolongan tertentu atau pihak tertentu saja, ya, dan itu yang kemudian, ya, dilarang di dalam sistem ekonomi Islam. Iya, saya kira selebihnya untuk yang perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem kapitalis itu boleh dibaca sendiri di slide. Dan saya cukupkan apa yang saya sampaikan, dan kita bisa lebih luas mungkin di diskusi kita nanti, kalaupun ada yang mau bertanya kita bisa lebih eksploratif, ya.